Ini kemungkaran yang paling mungkar. Itu. Ini yang kadang-kadang manusia sekarang ini benar-benar kadang-kadang terlena. Kenapa? Kadang-kadang kita terhipnotis dengan persepsi syirik gaya lama, padahal ada syirik gaya baru, Pak. Ini yang harus kita antisipasi. Ada syirik modern, bahkan ada syirik post modern, ya, karena medianya semakin canggih, ya kan? Kalau syirik gaya lama itu saya kira kita sudah tahu, itu jimat, kedukun ramal, Nyai Roro Kidul, buran keramat dan sebagainya, ya kan? Itu syirik gaya lama. Ada syirik gaya baru, medianya semakin canggih, pakai HP, pakai laptop ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang solusi syar'i menurut Allah dan Rasulnya ketika kita menghadapi masalah ummah, problematika umat yang semakin hari semakin berat kita rasakan. Kita sudah membahas ada 5 solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kembalikan akidah al-wala wal bara di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kobarkan semangat jihad fisabilillah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa untuk senantiasa melakukan i'dad baik madiyah maupun maknawiyah. Kemudian yang keempat yaitu bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah-tengah perselisihan umat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya, qala Rasulullah SAW, al jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Kemudian solusi yang kelima, bangun regenerasi umat. Bangun regenerasi umat, minimal jadikan anak-anak kita menjadi generasi Rabbani, generasi yang semua aktivitasnya dan pola pikirnya rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana kiatnya? Nah, malam hari ini kita membahas tentang kiat membangun generasi Rabbani. Jadi tidak teori lagi, sudah praktek ini. Jadi ada
16 marhalah, tahapan untuk membangun generasi robbani. Minimal menjadikan anak-anak kita menjadi generasi robbani. Karena saya kira semua orang tua benar-benar sangat mengharapkan, bahkan sangat merindukan saat menghadapi sakaratul maut, anak-anak kita sendiri yang akan mentalkinkan kita saat menghadapi sakaratul maut. Dan semua orang tua sangat merindukan saat jenazah kita dimandikan, anak-anak kita sendiri yang memandikan jenazah kita. Bahkan begitu juga mengkafani dan mensolati. Bahkan saat kita dimasukkan ke liang kubur, saya kira semua orang tua mengharapkan anak-anak kita sendiri yang meletakkan jenazah kita dengan ucapan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dan dengan anak-anak kita yang kita tunggu saat kita berada di alam kubur, yaitu tetesan air matanya ketika bersimpuh di hadapan Allah, memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya yang berada di alam barzah. Itu yang kita tunggu. Oleh karena itu, semampang kita masih diberi kesempatan untuk hidup di bumi ini, ayo jadikan anak-anak kita, generasi kita yang kita kader ini menjadi generasi robbani. Apa kiatnya? Kiat yang pertama, bangun pondasi tauhid. Bangun pondasinya tauhid itu. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran itu mengungkap tentang tauhid. Itu yang paling banyak, ranking pertama. Kalangan mufassir, ahli tafsir menghitung ayat-ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran, itu ranking pertama mengungkap masalah tauhid. Ini kalimah la ilaha illallah. Kemudian ranking kedua yaitu al-wala wal bara, itu dari aplikasi dari kalimah tauhid itu. Bahkan dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya Allah mengutus rasul dalam setiap umat ini, an i'budullah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jadi tujuan Allah mengutus rasul dalam setiap umat ini yaitu mengajak umat ini, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimah tauhid la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhala al-jannah. Rawahu Ibnu Hibban. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Jadi barang siapa yang berikrar, artinya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah, mukhlisan min qalbihi, benar-benar ikhlas di dalam hatinya, dakhala jannah, jaminannya surga. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadits qudsi, kalau hadits qudsi berarti Allah yang berfirman, ya bna Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil at-khataya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, thumma laqitani tusyrik bisyai'a, pada saat akhir kehidupan kita, artinya saat kita menghadapi sakaratul maut, kita tidak berbuat syirik, kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dengan kalimah la ilaha illallah, ataituka biqarabiha magfiratan,
Allah akan turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti 0, 0, kosong, kosong. Artinya dia bersih menghadap Allah. Insya Allah jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Janji Allah pasti. Bahkan Rasulullah mengabarkan, insya Allah Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Masya Allah, luar biasa. Ini fadilah ketika kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencoba mengkaji kalimat tauhid ini. Ketika kita mengikrarkan dengan syahadat awal, asyhadu an la ilaha illallah, itu ada konsekuensi. An-nafi' wal itsbat, an-nafyan wal itsbatan. Jadi ketika kita berikrar kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, ada konsekuensinya. An-nafi', 4 aspek yang harus kita nafikan, kita campakkan, kita buang. Dan ada 4 aspek wal itsbat, kita teguhkan dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa 4 aspek yang harus kita nafikan? 4 aspek yang harus kita nafikan. Yang pertama, al-illah, selain Allah. Itu wajib kita campakkan, kita buang. Kalau kita ingin memurnikan kalimat tauhid itu, al-illah, ilah selain Allah kita campakkan. Al-illah itu kan sesuatu yang kita yakini dapat memberi manfaat dan dapat mencegah kemudaratan. Itu al-illah. Nah, kalau kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara sempurna kecuali Allah. Berarti ilah-ilah selain Allah harus kita campakkan, kita buang. Karena apa? Ada, kita masih banyak sebagian kaum muslimin, dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah, tapi ya, ini ada bukan fiktif, tapi itu nyata. Dia sudah berangkat dari terminal Arjosari naik bis sampai ke terminal Bungurasih Surabaya, nggak jadi, Pak. Pulang lagi ke Malang. Gara-garanya apa? Cincin akiknya ketinggalan. Ini. Jadi apa? Karena dia meyakini cincin akiknya itu bisa memberi manfaat dan bisa mencegah kemudaratan. Berarti ikrar yang sudah diucapkan ini berarti bohong itu. Dusta. Nah, kalau dia sudah meyakini satu-satunya ilah itu hanyalah Allah, dia campakkan itu. Ilah-ilah selain Allah dia campakkan. Bahkan masih banyak kita lihat di sebagian kaum muslimin, di atas pintu rumahnya ada jimat, Pak, ya. Kain putih yang ya dirapi sekali, ditaruh di atas rumahnya. Dia meyakini ini bisa memberi keselamatan di dalam rumahnya. Mujarabat. Ya kan? Ada tulisan Arabnya, dianggap mujarabat, jimat, dibuat jimat. Nah, ini berarti dia masih menjadikan ilah selain Allah. Nah, itu yang harus kita buang, kita nafikan, kita campakkan, ilah-ilah selain Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita nafikan sebagai konsekuensi kalau kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, andat, ini tandingan-tandingan selain Allah, ini harus kita campakkan. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia itu yang menjadikan andad, tandingan-tandingan selain Allah,
Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi ada dualisme cinta. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dualisme cinta. Allah tidak senang itu. Lanjutan ayat itu, walladzina amanu asaddu hubbalillah. Adapun orang-orang mukmin teramat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lama tidak punya anak, dikarunia anak, ya kan? Lewat istrinya Hajar, Allah karuniakan Ismail alaihissalam. Nah, pada saat itu kronologisnya ini perintah dari Allah. Istri dan anaknya, apa Pak bahasa Jawanya itu, ditinggal dak. Ya kan, di padang pasir yang kering kerontang, yang panas terik matahari. Sampai akhirnya Hajar berteriak, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku dan anakku yang masih kecil? Tidak ada tanggapan. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam benar-benar ini antara mahabbatullah, antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan pada keluarga, benar-benar bertarung. Akhirnya istrinya Hajar berteriak dengan cukup kerasnya, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah, dari Tuhanmu, apa tidak? Akhirnya berhenti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai istriku, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya istrinya ridho. Tapi apa yang terjadi di endingnya? Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji kecintaannya kepada putranya. Jadi benar-benar diuji dengan berat. Anda tandingan-tandingan, dan Allah tidak ingin ada dualisme cinta. Ya kan? Tidak ingin. Akhirnya Allah perintahkan, sembelih putramu. Masya Allah, luar biasa ini. Inilah keluarga muwahhid, keluarga yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hajar, karena ini perintah dari Allah, mendorong suaminya, laksanakan perintah Allah, wahai suamiku. Ismail putranya, ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang sabar dalam menerima perintah dari engkau ya Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersikap sami'na wa ata'na tanpa reserve, benar-benar dilaksanakan. Akhirnya benar-benar Nabiullah Ibrahim alaihissalam benar-benar sampai disebut dengan Abul Anbiya, bahwa bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih Allah, dan beliau benar-benar menjadi bapak tauhid yang mengamalkan tauhid. Beliau menampakkan inilah karakter muwahhid yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Akhirnya dilaksanakan untuk menyembelih putranya. Saat itu juga Allah ganti dengan domba. Masya Allah, inilah ujian. Makanya kenapa Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 24 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul, katakanlah, kul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa ashiratukum, dan kaum keluargamu, wa amwaluk taraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha, dan harta perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah atau tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilihi, adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah. Fatarabbasu hatta ya'tullahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, ketika beliau menafsirkan fatarabbasu hatta ya'tullahu bi amri, itu maknanya tunggu sampai Allah menurunkan siksanya. Kalau kita tidak
melaksanakan perintah Allah ini. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah. Mahabbatul Rasul, kecintaan kita pada Rasulnya. Mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan kita pada perjuangan di jalan Allah. Itu hendaknya kita letakkan, diperintah oleh Allah, letakkan di atas segala-galanya. Baru kecintaan kita kepada orang tua kita, kecintaan kita pada keluarga kita, kecintaan kita pada harta-harta kita, kecintaan kita pada perdagangan kita, kecintaan kita pada rumah tempat tinggal kita, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walladzina amanu asaddu hubadillah. Adapun orang-orang mukmin yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah itu teramat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yang kita nafikan sebagai konsekuensi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tauhid. Ini yang harus kita nafikan, kita campakkan, ya, kita buang. Ini konsekuensi kalau kita sudah berikrar dengan syahadat awal, asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu tauhid? Tauhid itu sesuatu yang itu berasal dari kata tagha, yadgha, tughyan wa tughyanan. Artinya sesuatu yang manusia itu hulu, berlebihan terhadapnya, baik dalam ketaatan, kepengikutan, bahkan sampai dalam tingkat ibadah. Itu tauhid. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi jenis tauhid itu banyak, tapi diringkas jadi 5. Ini yang harus benar-benar kita buang, kita campakkan. Tauhid tingkatan yang pertama, setan. Ya. Sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 108 ini, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang paling nyata bagimu. Bahkan Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adam majra dami. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya setan itu, kata Rasulullah, bisa masuk ke tubuh kita lewat aliran darah kita. Oleh karena itu Rasulullah memberikan contoh konkret. Kalau kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan, baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia, ba'da salat fardu, selesai zikir ba'da salat, lanjutkan dengan baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Insya Allah Allah akan lindungi kita dari gangguan setan, baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia. Kemudian tauhid tingkatan yang kedua yaitu pemimpin atau penguasa yang tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah. Tauhid tingkatan yang ketiga, orang, person, pribadi yang tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah. Tauhid tingkatan kedua dan ketiga ini Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah, Allah memberikan vonis kafir, zalim, fasik. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau kibar ulama Saudiyah, ulama besar, Imam Masjidil Haram. Ketika beliau menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44, kalau ada seseorang dia yakin, berarti sampai i'tiqad, sampai dalam hatinya dia yakin ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, jumhur ulama Ahlus Sunnah seluruhnya sepakat saat itu dia kafir. Ini tidak ada ikhtilaf,
Tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian taghut tingkatan yang keempat, orang yang mengaku tahu hal yang gaib. Nah, ini. Hal yang gaib itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat lewat panca indera kita. Malaikat gaib, ya kan? Adab kubur gaib, ya kan? Apalagi surga neraka masih gaib, ya kan? Nah, ini hal yang tidak bisa kita lihat lewat panca indera kita. Kalau ada orang, kadang-kadang ada, Pak, Bapak ini nanti 1 minggu lagi nanti akan dapat ini, dapat itu, jadi ngeramal, Pak. Nah, ini ngaku tahu hal yang gaib, berarti dia taghut. Patut kita campakkan, kita harus mencampakkan, menafikan ini taghut. Kalau dia tahu apa, kalau bahasa Jawanya apa, Pak, yang ngeramal warusak durunge winara. Kecuali ini beda lagi kalau karomah. Kalau karomah itu basirah, Allah berikan ketajaman mata hati. Contoh Buya Hamka, Allah mayarham, ini ulama yang istiqomah. 10 tahun sebelum kejadian peristiwa G30 SPKI, Buya Hamka sudah memberikan warning, hati-hati terhadap pergerakan komunis di Indonesia. Umat Islam tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Akhirnya benar terjadi peristiwa G30 SPKI. Akhirnya umat Islam di Indonesia, ya Allah, ternyata 10 tahun yang lalu apa yang diungkap oleh Buya Hamka ternyata terjadi betul. Ini seorang ulama yang istiqomah, diberikan basirah. Ini karomah, ketajaman mata hati. Artinya apa? Dia diberikan ketajaman mata hati, ya, yang akhirnya dia bisa mengingatkan umat akan sebuah bahaya yang akan terjadi. Nah, ini. Jadi seperti itu. Ini beda lagi karomah. Ya, dan karomah itu diberikan pada hamba-hamba Allah yang amanu wa taqwa. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang dimaksud dengan tahu hal yang gaib ini kan kelompok-kelompok peramal, ya kan? Dukun nasib, nah itu, Pak, ya. Tapi kalau dukun pijet tidak masuk, ya, tidak masuk. Ya. Kemudian apalagi? Itu yang ramalan bintang, Pak. Itu kan masuk itu katanya. Ini taghut ini, ya kan? Sehingga kadang-kadang kalangan remaja itu beli sebuah majalah yang dibuka pertama kali ini ramalan bintang itu. Ini apalagi kalau sudah di situ bintangnya dia apa, Sagittarius, dibuka hari inisial. Oh, akhirnya dia mulai pagi sampai malam sampai besoknya tidak mau keluar dari rumahnya. Berarti ini dia meyakini itu tentang ramalan ini. Ini kesyirikan ini. Taghut ini yang harus kita campakkan, ya kan? Nah, kemudian taghut tingkatan yang kelima, sesuatu yang minta diibadahi dan dia ridho. Nah, penafsiran taghut tingkatan yang kelima ini pernah dibikin sebuah buku, jadi bestseller bukunya, ditulis oleh Ustadz Harton Ahmad Jais, judulnya Bila Kiai Dipertuhankan. Ini. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh terus hulu berlebihan terhadap orang soleh sampai akhirnya apapun walaupun salah tetap benar, itu keliru. Tetap yang menjadi timbangan itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi walaupun yang ngomong ini surbanya 20 kilo sekalipun, kalau menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah wajib ditolak, ya kan? Kadang-kadang orang itu melihat performanya, ya kan? Lihat gamisnya, lihat sorbannya, lihat kopiahnya, lihat titelnya, ya, lihat hartanya, lihat pangkatnya, kedudukannya dan sebagainya. Padahal timbangan itu tetap yang kita jadikan sebagai timbangan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Kita timbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau hak, kita sikapi sami'na wa ata'na. Kalau salah, ya kita tolak. Gitu. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah tauhid yang harus kita nampikkan. 5 jenis tauhid yang harus kita campakkan. Kemudian yang keempat, yang patut kita nafikan, arbab. Arbab. Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Attakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka sebagai arbab selain Allah. Ulama kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan arbab itu fatwa yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, wajib ditolak. Ya. Contoh, dulu pernah di Jawa Timur pernah terjadi, gara-gara beda partai langsung mengeluarkan fatwa, si fulan halal darahnya. Astagfirullah. Padahal ini gara-gara beda partai. Ini tokoh nasional loh, Pak. Tokoh nasional yang jadi imamnya umat Islam di Indonesia, ya kan? Jadi gara-gara beda partai saja sudah memfatwakan ini halal darahnya. Ini kalau itu artinya kalau tetap umat Islam mentaati fatwa yang menyimpang, itu berarti dia sudah menjadikan arbab selain Allah. Itu tidak boleh. Itu yang harus kita campakkan. Kemudian konsekuensi yang kedua, wal itsbat, sebagai konsekuensi ketika kita mengikrarkan syahadat awal asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua yaitu wal itsbat, kita teguhkan. Ada 4 aspek yang harus kita teguhkan sebagai konsekuensi ketika kita mentauhidkan Allah. Yang pertama yang harus kita teguhkan, al-qasdu, ghayah, tujuan kita. Siapa? Allah. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu jumhur ulama Ahlus Sunnah sepakat, apapun jenis amal ibadahnya, kalau tidak berlandaskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidak sah ibadahnya. Ini kesepakatan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini prinsip. Ya kan? Kemudian bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang kedua yang harus kita itsbat, kita teguhkan, ya, yaitu at-ta'dim wal mahabbah. At-ta'dim, kita mengagungkan hanya kepada Allah, agungkan Allah. Wal mahabbah, kita mencintai hanya kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-khauf wal raja. Al-khauf, kita takut hanya kepada Allah, kekhawatiran hanya kepada Allah. Ar-raja, berharap hanya kepada Allah. Ini konsekuensinya. Kemudian yang keempat yang harus kita itsbat, kita teguhkan, yaitu at-taqwa. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi ketika kita berikrar dengan syahadat awal asyhadu an la ilaha illallah, mengandung konsekuensi an-nafi' wal itsbat. Ada 4 aspek yang harus kita nafikan, kita campakkan, kita buang. Ada 4 aspek yang harus kita teguhkan. Kemudian bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, tahapan yang kedua, ya, tahapan yang kedua masih dalam kalimah tauhid la ilaha illallah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi kalimah tauhid itu dari 3. Ada tauhid
rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat Allah. Tauhid rububiyah itu maknanya kita harus mengimani semua perbuatan Allah. Kita harus imani Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Kita harus imani Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan makhluknya, harus kita imani. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkayakan dan memiskinkan, hanya Allah, itu kita imani. Allah yang memberikan rizki, yang meluaskan rizki, yang menyempitkan rizki, itu hanya Allah, itu harus kita imani. Allah yang memberi kekuasaan dan mencabut kekuasaan, itu hanyalah Allah, itu harus kita imani. Jadi semua perbuatan Allah, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini perbuatan Allah yang harus kita imani. Itu tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu kalau diringkas maknanya hanya Allah saja yang kita ibadahi. Hanya Allah saja yang kita ibadahi. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kemudian tauhid asma wa sifat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, asma Allah, ya kan? Itu saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengenal, ada 99 nama-nama Allah. Kemudian sifat Allah. Nah, di Indonesia ini awal-awal dulu, ya kan, itu sampai kita itu hafal, Pak, tentang 20 sifat wajib, apa Pak, sampai dinyanyikan wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qodrat, iradah, ilmu, hayat. Itu sampai hafal, Pak, 20 sifat wajib. Ini ternyata Al-Imam Asy'ari rahimahullah yang menulis 20 sifat wajib itu. Kenapa beliau menulis 20 sifat wajib itu bagi Allah? Karena waktu itu pemerintahan lebih banyak beraliran Mu'tazilah, ra'yu, akal yang dijadikan rujukan, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya Imam Asy'ari mencoba itu tadi, mengikuti aliran Mu'tazilah. Akhirnya alhamdulillah sebelum meninggal Imam Asy'ari rahimahullah tobat, kembali pada manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya beliau tulis kitab Al-Ibanah. Di situ beliau jelaskan sifat-sifat Allah tidak boleh dibatasi dengan 20. Sifat-sifat Allah itu banyak dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu, Pak. Tapi wis kadung gitu ya. Yang paling banyak itu kan 20 sifat wajib. Nah, ketika Imam Asy'ari tobat, kita tidak ngikuti ketika tobatnya itu, ya kan? Makanya ini malam hari ini kita mencoba mengkoreksi. Karena apa? Yang menulis itu mengkoreksi, kita ikuti yang terakhir, ya kan? Beliau koreksi 20 sifat wajib bagi Allah itu. Jadi ternyata beliau tegaskan manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa membatasi sifat Allah itu 20. Sifat Allah di dalam Al-Quran dan hadis banyak. Nah, sekarang bagaimana mempraktekkan asma wa sifat dalam hidup dan kehidupan ini? Rasulullah SAW memberikan uswah, memberikan contoh konkret. Apa? Saat Rasulullah dihadapkan dengan problem yang berat, Rasulullah memberi contoh kepada kita, panggil asma wa sifat Allah. Bagaimana? Rasulullah ngajari, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, praktek asma wa sifat Allah. Panggil ketika dihadapkan problem yang berat.
Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, Engkau yang maha hidup dan Engkau yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu ya Allah, tolonglah hambamu. Al-istighatsah, tolonglah hambamu. Ini. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Panggil asma wa sifat Allah. Begitu juga kalau kita ketika menjalani kehidupan ini, rezeki lagi seret, kerannya lagi seret. Jangan panggil orang pinter, langsung panggil asma Allah. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq. Ya Allah, Engkau yang maha membuka, Engkau yang maha memberi rizki. Panggil asma Allah. Begitu juga ketika istri kita atau suami kita atau anak-anak kita pengku, Pak. Pengku itu apa kalau bahasa Jawa itu? Watos, Pak. Atur-aturan itu watos, Pak. Ya kan? Apa membatu lah, ya kan? Hatinya membatu, keras sekali. Jangan panggil dukun, tambah rusak tauhid kita, ya kan? Tambah hapus amal-amal kita. Panggil asma Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, Engkau yang maha melembutkan hati. Lembutkan hati suamiku, lembutkan hati istriku, lembutkan hati anak-anakku, lembutkan hati cucu-cucuku. Itu panggil asma Allah. Nah ini. Jadi itu, makanya kenapa Rasulullah ngajari kita sebelum berdoa baca sholawat, ya kan? Baca sholawat, kemudian panggil asma wa sifat Allah, puji-puji Allah dengan memanggil asma wa sifat-sifatnya, baru kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang tahapan marhalah yang ketiga, tanamkan pada kader yang kita kader atau kepada anak-anak kita, tanamkan tentang bahaya kesyirikan, lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Ini benar-benar sampai ke akar-akarnya. Sebagaimana Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Kenapa? Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Tapi kalau orang ini tahu, dia tahu ini kesyirikan, ilmunya sudah tahu, dia ngaji tentang ilmu kesyirikan, tapi masih saja dilanggar. Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Pernah satu saat Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah memberikan wasiat. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah sampai mengulang-ulang tiga kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surah Al-Kahfi ayat 100 berapa? Bagian akhir itu, Pak. 30 berapa itu? Bagian akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah, maukah kamu aku tunjukkan orang-orang yang sia-sia amalannya
sia-sia amalannya. Sementara dia menganggap dia sudah melakukan amal yang the best, terbaik. Tapi nanti di yaumil akhir, sia-sia amalannya seperti debu berterbangan. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata amalnya masih terkontaminasi, masih bercampur dengan kesyirikan. Jadi Allah mengabarkan dalam ayat kursi bagian akhir itu, ada hamba-hamba Allah di dunia ini, dia pede banget lah. Dia sudah pede, dia mengaku saya sudah melakukan amal yang terbaik. Bahkan dia yakin, pede banget dia mau masuk surga yang VVIP. Tapi tidak tahunya di akhirat habis amal-amalnya. Kenapa? Ternyata amalnya masih bercampur dengan kesyirikan. Ibadahnya masih terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Oleh karena itu Allah berikan way out, Allah berikan jalan keluar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir, Allah berikan dua syarat. Yang pertama, falyamal 'amalan shalihan, kerjakan amal soleh, tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Kenapa bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah? Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, hapuslah amal-amalnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, ibadah sosialnya, hapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang khusrin, rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kesyirikan ini harus benar-benar kita tanamkan pada anak-anak kita, kader-kader yang kita kader, supaya benar-benar ibadahnya bersih, tauhidnya murni, tidak bercampur dengan kesyirikan. Insya Allah kalau tauhid kita murni, tidak bercampur dengan kesyirikan, insya Allah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena apa? Benar-benar janji Allah itu pasti. Ya. Jadi bapak-bapak, makanya atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, ketaatan yang paling tinggi kepada Allah yaitu kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kemungkaran yang paling mungkar di hadapan Allah ketika kita berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Ini kemungkaran yang paling mungkar. Itu. Ini yang kadang-kadang manusia sekarang ini benar-benar kadang-kadang terlena. Kenapa? Kadang-kadang kita terhipnotis dengan persepsi syirik gaya lama, padahal ada syirik gaya baru. Ini yang harus kita antisipasi. Ada syirik modern, bahkan ada syirik post modern, ya, karena medianya semakin canggih, ya kan? Kalau syirik gaya lama itu saya kira kita sudah tahu, itu jimat, kedukun ramal, Nyai Roro Kidul, buran keramat dan sebagainya, ya kan? Itu syirik gaya lama. Ada syirik gaya baru, medianya semakin canggih, pakai HP, pakai laptop. Ini dulu tahun 2005 tren di Indonesia ini apa? Ketik crack Primbon, ketik crack Joko Budo, ketik crack Aura, ketik crack Mama, ya kan? So Mama Loren itu ya, sampai dia ramal tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12 akan terjadi kiamat. Dia sendiri sebelum tanggal 12 bulan 12 itu mati duluan, ya kan? Sampai akhirnya goncang se-Indonesia ini, Pak, ya kan? Sampai akhirnya banyak yang pindah ke Ngantang itu, Pak. Ngantang apa Kasembon? Kasembon ya. Sampai banyak yang pindah. Itu dari Sumatera, dari Kalimantan, pindah. Sempat di-shoot stasiun televisi nasional itu. Pindah kabeh. Jadi akhirnya logiknya itu tidak main, sudah hilang akalnya. Padahal kalau sudah kiamat itu ya Sumatera ya hancur,
Kalimantan hancur, Ngantang apa Kasembon juga hancur juga. Jadi rumahnya dijual semua, Pak. Itu yang di Sumatera dijual, pindah semuanya di Kasembon. Syaratnya apa? Bawa beras sama ikan asin. Itu sempat itu di shoot stasiun televisi nasional itu, ya kan, di Kasembon. Sampai ditanya, ya tokohnya itu yang ini untuk apa? Iya, persiapan menghadapi yaumil kiamah katanya. Ya Allah, ini. Jadi kufur kepada tauhid. Baru sah iman kita, baru sah tauhid kita kalau kita sudah kafir kepada tauhid. Oleh karena itu dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah tegaskan tentang tujuan Allah mengutus Rasul dalam setiap umat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wastanibut taghut. Sesungguhnya aku, kata Allah, kami mengutus Rasul dalam setiap umat an i'budullah, senantiasa mengajak sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah saja, wastanibut taghut, dan jauhi taghut. Jadi tujuan Allah mengutus Rasul dan setiap umat ini adalah untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian marhalah yang kelima, tahapan yang kelima, amalkan kepada anak-anak kita, kepada generasi yang kita kader, generasi robbani yang kita kader, yaitu amalkan arkanul iman. Kalau kita lihat asbabul wurudnya hadis itu, ketika Rasulullah berada di tengah-tengah sahabatnya, tiba-tiba tanpa diketahui dari mana asalnya, apa bahasa Jawa, ujuk-ujuk gitu, tiba datang, langsung beliau duduk bersila, mendekatkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasulullah SAW, dan kemudian langsung dia tanya tentang al-iman. Rasulullah SAW langsung memberikan jawaban, qala antu'minuna billah wal malaikati wal kitabihi wal rasuli wal yaumil akhir wal qadar kullihi khairihi was syarrihi, muttafaqun alaih. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh orang ini tentang arkanul iman, Rasulullah berikan jawaban, antu'minuna billah, yaitu beriman kepada Allah, ya kan? Wal malaikati, beriman pada para malaikatnya, wal kitabi, beriman pada kitab-kitabnya, wal rasuli, beriman pada para rasulnya, wal yaumil akhir, beriman pada yaumil akhir, wal qadar kullihi khairihi was syarrihi, dan beriman pada takdir Allah semuanya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Selesai itu pulang, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang ini tadi? Akhirnya Rasulullah memberikan jawaban, wahai sahabatku, tadi itu malaikat Jibril alaihissalam, mewujud seorang manusia. Itu yang asbabul wurud dari hadis itu. Jadi ketika kita mencoba menyuruh anak-anak kita, generasi yang kita kader ini, untuk mengamalkan arkanul iman, insya Allah buahnya itu, buah ibadahnya itu ada. Apa? Al-ihsan. Apa al-ihsan? Kata Rasulullah, anta budallah ka'annahu tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinilah bahwa kamu dilihat oleh Allah. Kemudian apa kalau tadi buahnya? Sekarang puncaknya apa? Ya. Jadi puncaknya dari ibadah itu apa? Kalau tadi buahnya ibadah, ini puncaknya ibadah apa? Al-ithar, yaitu sikap mengutamakan orang lain daripada diri dan keluarganya. Dan ini pernah dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Satu saat ada tamu dadaan malam hari. Akhirnya karena ini tamu, Rasulullah sudah mengingatkan, memberikan arahan. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim duyuf. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Akhirnya suami istri tadi, sahabat Rasulullah ini tadi, musyawarah. Apa yang ada di rumah kita, wahai istriku? Ada sepiring makanan, dan itu sebenarnya untuk istri dan anaknya.
Tapi akhirnya ini kita diperintah oleh Rasulullah untuk memuliakan tamu. Akhirnya suami istri ini tadi, sahabat Rasulullah ini tadi langsung musyawarah, wahai istriku, timang anak kita supaya dia lupa makan sampai dia tertidur. Akhirnya ditidurkan. Setelah itu, wahai istriku, keluarkan makanan itu 2 piring. 1 piring yang ada makanannya itu untuk tamu kita, yang 1 piring yang untuk itu berikan pada suamimu. Nah, ketika engkau keluar mau menyerahkan makan itu, matikan lampu terlebih dahulu sehingga tamu kita tidak melihat. Nah, akhirnya itu dilaksanakan. Keesokan harinya, Masya Allah, Rasulullah mendapat kabar dari malaikat Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, sahabatmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut puncaknya ibadah, yaitu al-ithar, mengutamakan orang lain daripada diri dan keluarganya. Itu puncaknya ibadah, hasil daripada mengaplikasikan arkanul iman. Gitu. Makanya Rasulullah seringkali mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan Jumat bulan depan, berarti ya, bulan depan, tentang mulai marhalah yang ke-6 sampai ke-16 ini bertahap. Oh, Jumat ke-5 ya, Jumat depan ya, Jumat depan ya, Jumat ke-5 ya, Jumat depan insya Allah kita membahas marhalah yang ke-6 dan sampai 16 ini kiat untuk membangun generasi Rabbani, minim anak-anak kita. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.